Belum berarti kalau kita tanya itu duitnya dari mana tuh? Bunga doang kali ya? Bunga tabungan mereka. Loh di mana mereka nabung? Nah, itu kan masalah. Nabungnya sama bank-bank Amerika. Macam-macam Saudi dibekuin. Ya, kita masih sibuk aja di sini masalah hukum bank ya. Nanti kita bahas pembahasan khusus deh tentang bank ya. Karena ini banyak yang memfitnah saya menghalalkan riba. Keliru besar. Riba pasti haram. Kalau bank gak ada di masa Rasul. Karena tidak ada di masa Rasulullah, pasti ulama berbeda pendapat. 10 tahun saya mengharamkan bank secara mutlak. Mau konven, mau syariah. Tapi kemudian kita menganjurkan bank syariah, tapi tidak memutlakkan keharaman bank konvensional. Nanti ada pembahasan khusus, Pak. Tapi saya singgung di sini, ini penting sekali. Dan saya bukan orang pertama yang ngomong ini. Sebelum saya sudah ada ulama Darul Ifta Mesir yang mencabut fatwa keharaman bank. Bukan mencabut keharaman riba, ngerti ya? Riba pasti haram, pegang. Ayatnya wa harramar riba. Allah mengharamkan riba. Ada nggak bank di masa Nabi? Ada nggak lembaga di masa Rasul tempat nyimpan duit? Lembaga tempat minjem duit? Nggak ada. Kalaupun ada namanya rentenir, mirip dengan pinjaman online sekarang, persis. Antum yang orang bank paham lah maksudnya. Tapi masalahnya tidak semua orang-orang yang kerja di bank itu ngerti persoalan ini. Nanya lagi sama kita, ya. Kalau bank itu haram, antum haram mengikuti semua yang dari bank. At-tabi' tabi'un. Apa arti tabi' tabi'un? Ini kaidah fikih, qawaid fiqhiyah. Apa arti tabi' tabi'un? Jika sesuatu itu haram, maka yang turunannya haram. Coba yang mengharamkan riba, pakai duit nggak antum? Pakai duit, baik duit yang fisik ataupun duit digital. Kalau kita mengharamkan bank, maka turunannya haram. Rupiah, dolar, ringgit itu bagian dari turunan bank, bukan? Bener? Gimana? Mau mengharamin? Mikir-mikir mau haramin sesuatu, efeknya luar biasa, kemana-mana perginya. Maka mengharamkan sesuatu jangan pakai nafsu, pakai ilmu, ya. Ini orang biasa beda. Cuma ada yang sudah merasa ustadz pun menutup pikirannya masalah itu. Menurut antum ulama Darul Ifta Mesir itu bodoh-bodoh nggak? Ya, ini kita belum ngomong tentang ulama kita loh ya. Bodoh-bodoh nggak di situ? Kira-kira mereka menghalalkan yang Allah haramkan nggak? Ulama Darul Ifta Mesir loh, sama dengan ulama Al-Azhar. Ini dua kelompok yang berbeda, tapi orangnya itu juga. Ulama Al-Azhar biasanya lebih senior, Darul Ifta ini biasanya lebih junior, ya di atas saya lah beberapa tahun, tapi ilmunya di atas kita puluhan tahun, ya. Dulu di Mesir 1982 atau 83 diharamkan bank, tapi 2003 ditarik fatwa itu dan dikeluarkan fatwa bahwa itu tidak haram secara mutlak. Nggak move on, ya. Keras-keras ke jamaah haram-haram, di rumah pakai GoFood, ya. Keluarganya, anak istrinya pakai ojol. Mengharamkan antum masuk tol pakai kartu. Oh, kita nggak bisa lepas tuh kan? Berarti main-main dengan kata haram itu. Kalau haram tinggalkan sama sekali produk-produknya. Karena kalau kita belajar fikih, at-tabi'un, ya, sesuatu yang pokok jika dihalalkan turunannya halal, jika diharamkan turunannya halal. Yang benar itu tidak semua produk bank itu haram, tidak semuanya juga halal, gitu yang pas, ya. Baik, kita tinggalkan itu. Ini bagian dari fitnah akhir zaman, ya, bagian dari fitnah akhir zaman.
LC. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru pertama kali kesini, Ustadz, dan saya udah tonton. Saya dari Rawamangun tadi jam 4. Masya Allah. Berangkat jam 4 kurang, jadi menarik sekali. Apalagi tasawufnya juga saya ikutin kok. Ini menarik soal bank ya, karena kalau bicara tentang tadi pinjaman ada benefit lebih, karena saya memang punya background kan finance ya. Artinya ada yang namanya proses time value of money gitu. 1 miliar dikeluarkan sekarang mau diambil atau mau 2 miliar 10 tahun lagi gitu kan. Artinya bagaimana pandangan Islam sendiri dalam hal memadukan antara, kan ada istilahnya pertumbuhan ekonomi, ada inflasi, itu kan nilai pasti berubah ya. Nah, pandangan Islam sendiri untuk menjelaskan ke orang-orang yang mengatakan bahwa itu ada tambahan, tapi secara angka memang tambahan, tapi secara daya belinya kan bisa berkurang gitu ya. Nah, dari pandangan Islam sendiri menjelaskan hal seperti ini, apakah sudah mengadopsi dari istilah yang dipakai time value of money plus inflasi, atau mereka mungkin kurang piknik gitu, Pak Ustadz? Ya, demikian. Yang pertama, al-aslu fil muamalat, pada dasarnya muamalat itu al-ibahah, boleh-boleh saja. Dan antum buka semua kitab fikih terdahulu, produk muamalat yang tertulis dalam kitab fikih dan hadis cuma 24 sekitar itu. Belum ada di situ namanya kredit, belum ada namanya saham, belum ada namanya bank, belum ada simpan pinjam ala bank, belum ada. Maka ini adalah bagian dari perkembangan peradaban ekonomi manusia. Karena tidak ada di zaman Nabi, maka hukumnya pun berubah. Bukan berubah, emang belum ada kok. Maka ulama menyebutkan kaidah ini. Selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka dia tidak haram. Malam yadulla alaihi dalilun syar'i, selama tidak ada dalil syar'i yang mengharamkannya. Itu satu. Yang kedua, muamalat dalam Islam itu terbuka, maftuhah. Apa buktinya? Dinar dirham itu sistem Nabi atau sistem yang sudah ada sebelum Nabi? Ayo. Nabi ketika berdagang ke Syam itu pakai dinar dirham bukan? Berarti sudah ada sebelum Nabi bukan? Jadi jangan salah kira, dinar dirham bukanlah sistem ekonomi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu diingat. Dinar dirham adalah sistem ekonomi yang dipakai, alat tukar yang dipakai oleh Rum dan Persia. Oke. Lalu Nabi adopsi nggak? Diadopsi, dan ternyata secara inflasi, karena dinar itu emas, dia aman dari inflasi. Bener, inflasinya nggak begitu. Jatuhnya emas, naiknya emas kan kemarin sempat naik ya, waktu kita awal corona sempat naik, tapi turunnya juga pelan banget, pelan, sangat stabil. Harga kambing dulu dengan harga kambing sekarang kalau dijadiin emas sama, berarti dia stabil. Bener nih yang usaha kambing nih, bener bang? Bener bang ya, Bang Roy ya? Tuh tanya sama dia Pak kalau nggak percaya. Tapi kalau antum menggunakan harga pakai nilai tukar uang, ini sekarang juga udah mulai bingung. Dulu itu nilai tukar uang berdasarkan kas emas satu negara, tapi sekarang begitu gak? Dolar suka-suka dia buat cetak. Kok kita masih begitu aja? Kita berdasarkan simpanan kita, kalau mereka kok enggak? Ada satu negara di Amerika Latin berani nekat, dia cetaklah duit banyak-banyak. Sama yang di Afrika Pak, kita nggak usah sebut nama negaranya, sedih soalnya. Itu untuk beli aqua atau beli coklat aja dia harus bawa duit setebel ini, karena mereka ahli ekonominya koplak-koplak Pak, atau koplak. Dia kira kalau nyetak duit banyak-banyak nggak inflasi, asal aja ya. Jadi ahli ekonominya ngayal kayak anak kecil, kita cetak aja duit banyak-banyak. Itu ngaconya di situ. Duit kita sekarang itu betul-betul ya, kalau bahasa Pak Mirwan tadi apa? Dajjal. Enggak, itu bukan dajjal yang ini Pak ya. Alat tukar ini sekarang betul-betul udah nggak fair. Udah nggak fair. Benar-benar nggak fair. Maka kita nggak bisa menggunakan itu. Hukum yang dijadikan ada pada hukum dinar dirham tidak berlaku pada hukum mata uang zaman now.
nggak bisa. 1M tahun ini, 10 tahun lagi nilai rumah, ini kita beli rumah berapa kira-kira, anggaplah 2M, kalau diemaskan sama nggak? 10 tahun lagi nilai emasnya segitu, tapi harga duitnya, nilai angkanya naik. Riba nggak? Oh, kita Islami nggak boleh ada riba, jadi beli rumahnya kredit, duitnya harus sama dengan nggak kredit, enak amat. Ya, teman-teman yang melakukan Allah, kredit itu nggak ada transaksinya di zaman Nabi. Ada nggak transaksi itu di zaman Nabi? Nggak ada. Maka hukumnya tidak ada di kitab fikih, baru di kitab fikih kontemporer adanya. Bank tidak ada dalam kitab fikih, maka antum mau cari di kitab mana aja nggak ketemu. Baru belakangan Wabah Zuhaili, Yusuf Al-Qaradawi, ulama itu aja udah berbeda-beda dengan ulama Al-Azhar. Jadi di sana juga berbeda, Pak. Antum bilang Saudi mengharamkan bank, ya salam. Saudi itu duit minyaknya taruh di bank Amerika, di bank Swiss. Bunga-bunganya dijadiin bangun sekitar Masjidil Haram Mekah, dijadiin dikirim CSR-nya untuk beasiswa yang tadi mengharamkan bank itu. Nggak percaya, cek sendirilah ya. Itu mah cuma batuk-batuknya mereka doang, tai-tainya minyak itu. Nggak nyadar mereka mengharamkan sesuatu yang mereka makan. Ya, yaudah, mutu bi ghaizikum. Itu jangan diterjemahkan secara harfiah ya.